Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Matematika Komputasi akan menjelaskan tentang evolutionary natural network. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama Juwita Widianti dengan NIM 4111419046, yang kedua yaitu dengan saya Firza Arta Ramadhan Nugraha dengan NIM 4111419047, yang ketiga yaitu Anissa Nur Malitasari dengan NIM 4111419049, yang keempat yaitu Aziz Nur Hidayat Adrianto dengan NIM 4111419050. Yang pertama question yaitu bagaimana sebuah topologi natural network dikodekan ke dalam sebuah kromosom. Berikan satu contoh. Jelaskan langkah-langkah pertama dari suatu algoritma genetik sederhana untuk mengevolusikan sebuah topologi natural network yang optimal. Yang pertama adalah A. Yang pertama, ada banyak cara mengkodekan topologi neural network. Dalam memutuskan teknik pengkodean yang digunakan, kita perlu mempertimbangkan jumlah informasi yang diperlukan dalam representasi network. Makin banyak parameter yang dipakai, maka makin banyak pula kemampuan komputasi yang diperlukan. Yang kedua, sebagai contoh, kita dapat menggunakan metode konversi langsung. Seperti pada gambar yang akan dijelaskan di bawah. Meskipun pengkodean langsung termasuk teknik terbatas yang hanya dapat digunakan untuk jaringan feed forward dengan jumlah neuron yang tidak berubah, cara ini mendemonstrasikan bagaimana sebuah topologi koneksi antar neuron dievolusikan. Lalu yang ketiga, topologi koneksi dapat direpresentasikan dengan matriks keterkaitan persegi. Setiap entry menunjukkan tipe koneksi dari satu neuron atau baris ke neuron yang lain atau disebut kolom. Dengan 0 berarti tidak ada koneksi dan 1 berarti terdapat sebuah koneksi. Untuk mengubah sebuah bentuk matriks ini ke bentuk kromosom, kita hanya perlu memasukkan tiap baris pada matriks tersebut secara berturut-turut ke dalam kromosom. Ya, ini contohnya. B yaitu contohnya. Dapat dilihat dari jaringan di bawah bahwa terdapat suatu koneksi dari neutron 1 ke 3 dan neutron 1 ke 4. Dari neutron 2 ke 3, lalu neutron 2 ke 5, dan neutron 2 ke 6. Lalu dari neutron 3 ke 6, dari neutron 4 ke 6, dan dari neutron 5 ke 6. Maka bentuk matriksnya adalah sebagai berikut. Dari neutron 1 ke 3 yaitu nilainya 1, dari neutron 1 ke 4 itu nilainya juga 1, neutron 2 ke 3 lagi nilainya juga 1, neutron 2 ke 5 nilainya 1, neutron 2 ke 6 nilainya 1, neutron 3 ke 6 nilainya 1, neutron 4 ke 6 nilainya 1, neutron 5 nilainya 1. Lalu 6 0 karena tidak ada koneksi, tidak ada lanjutannya. Kemudian bentuk matriks di atas dapat diubah menjadi bentuk kromosom seperti berikut. Kromosomnya 000001100000001
0,0000111110. Baik, untuk algoritmanya seperti ini yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Untuk selanjutnya, jika diberikan sekumpulan data training dan sebuah representasi biner untuk arsitektur network, maka sebuah algoritma sederhana dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, pilih besar populasi kromosom, kemungkinan crossover dan mutasi, serta tetapkan jumlah epoch training. Untuk langkah yang kedua, tentukan fungsi fitness untuk mengukur performa dari setiap kromosom. Secara umum, sebaiknya nilai fitness sebuah network tidak hanya berdasarkan akurasinya saja, tetapi juga dalam kecepatan learning, besar network, dan kompleksitasnya. Akan tetapi, performa network jauh lebih penting daripada besarnya. Oleh karena itu, fungsi fitness masih dapat didefinisikan sebagai kebalikan dari jumlah kuadrat error. Oke, next. Untuk langkah yang ketiga, buat populasi kromosom awal secara acak. Untuk langkah yang keempat, dekode sebuah kromosom ke bentuk neural network. Karena network kita berbentuk feed forward, abaikan seluruh koneksi mundur yang ada di kromosom. Pilih bobot-bobot awal dari network dengan nilai-nilai kecil, misalnya dalam jangkauan -1,1. Lakukan training pada network dengan data training yang tersedia selama sekian epoch dengan algoritma backpropagation. Hitung jumlah kuadrat error dan tentukan fitness network tersebut. Oke, next. Untuk langkah yang kelima, ulangi langkah 4 hingga setiap kromosom dalam populasi telah dioperasikan. Untuk langkah yang keenam, pilih sepasang kromosom untuk dilakukan crossover dan mutasi dengan probabilitas sebanding dengan nilai fitness kromosom tersebut. Next. Untuk langkah yang ketujuh, buatlah sepasang kromosom keturunan dengan pengaplikasikan metode crossover dan mutasi seperti tabel di bawah ini. Oke, untuk tabel yang di bawah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk algoritma evolusi itu memiliki dua buah operator, yaitu crossover dan mutasi. Yang pertama untuk operator mutasi kurang lebih dijelaskan pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri adalah network yang asli atau original. Kemudian yang sebelah kanan itu network yang telah mengalami proses mutasi. Dapat dilihat pada kromosomnya di sebelah kiri dan kanan itu memiliki perbedaan, yaitu pada gen yang diarsir. Untuk pada network yang asli itu bernilai 0,4 dan min 0,3 berubah menjadi min 0,1 dan 0,2. Nah, gen mana yang nanti akan mengalami mutasi dan bermutasi menjadi nilai berapa itu nanti akan ditentukan secara probabilistik. Oke, selanjutnya. Kemudian operator yang kedua adalah crossover. Crossover itu analoginya adalah seperti perkawinan dua individu ya. Ada dua orang tua yang menghasilkan seorang anak gitu ya, sebuah anak. Nah, dari sini ada dua kromosom orang tua yang pada kromosom anak itu mengambil beberapa gen secara asak dari orang tua 1 dan 2. Nah, nanti hasilnya menjadi kromosom keturunan atau kromosom anak.
Secara teknis, sebuah operator crossover memilih indeks baris secara acak dan hanya menukar baris tersebut pada kedua kromosom orang tua, yang hasilnya berupa dua individu keturunan baru. Sedangkan untuk operator mutasi mengubah satu atau dua bit atau gen dalam kromosom dengan probabilitas rendah, misalnya saja 0,05. Selanjutnya, langkah ke-8, masukkan kromosom keturunan yang didapat ke dalam populasi yang baru. Kemudian 9, ulangi langkah ke-6 hingga besar populasi kromosom yang baru sama dengan besar populasi yang lama. Kemudian gantikan populasi sebelumnya atau populasi orang tua dengan populasi yang baru atau populasi keturunan. Kemudian langkah ke-10, pindah ke langkah ke-4 dan ulangi proses ini hingga jumlah generasi sama dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita bisa memahami agak lebih detail tentang skema ini ya. Jadi pertama kita menggenerasi beberapa network begitu ya, dengan dalam bentuk kromosom. Jadi dalam populasi itu ada beberapa kromosom yang jumlahnya nanti sudah kita ditentukan dari awal. Kemudian setelah kita memiliki sepopulasi kromosom, kita lakukan operasi crossover dan mutasi pada kromosom-kromosom tersebut. Nah, setelah dilakukan operasi tersebut, kita mendapatkan generasi baru yang merupakan keturunan dari generasi sebelum-sebelumnya yang dinamakan generasi I+1. Kemudian untuk sebelum kita melakukan proses iterasi, kita merubah dulu generasi yang lama menjadi generasi yang baru. Kemudian dari generasi yang baru itu kita buat bentuk network dan kita lakukan training lagi. Begitu terus hingga kita mendapatkan sebuah network yang bernilai fitness tertinggi. Ya, kurang lebih begitu untuk penjelasan networknya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.